Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Martila sebagai mahasiswa STI Darut Tauhid. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu syarat pengumpulan nilai ujian tengah semester. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan terkait bahasa nasional. Ini membahas secara komprehensif mulai dari pengertian, kedudukan, sejarah, perbedaan bahasa nasional dan bahasa negara, perannya dalam persatukan bangsa, hingga tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi digital seperti sekarang. Nah, materi ini sangat penting karena bahasa Indonesia adalah salah satu pilar utama dalam pembentukan identitas kebangsaan dan persatuan nasional. Sebelum memasuki kepada pembahasan inti, di sini ada pendahuluannya yang dimana Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, dan bahasa daerah. Menurut data kebahasaan, Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Dengan keberagaman sebesar ini, tentu dibutuhkan sebuah alat pemersatu agar masyarakat Indonesia tetap terhubung dalam satu identitas bersama. Nah, disinilah bahasa Indonesia ini memiliki peran strategis, yaitu sebagai alat komunikasi antar suku, simbol identitas nasional, sarana pemersatu bangsa, dan media pembentukan karakter kebangsaan. Nah, ada juga sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa persatuan. Ikrar menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia bukan sekadar penyataan, tetapi sebuah tekad politik dan budaya bahwa bahasa Indonesia menjadi inti dari identitas nasional. Di mata pendidikan kewarganegaraan, bahasa nasional bukan hanya aspek linguistik, tetapi juga sarana pembentukan karakter warga negara yang nasionalis, cinta tanah air, dan menjunjung persatuan. Selanjutnya kita akan membahas kepada pemateri inti, yaitu poin pertama, ada pengertian bahasa nasional dan kedudukannya. Bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan utama, yaitu satu sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini berfungsi untuk menjadi lambang identitas nasional dan menjadi alat pemersatu di tengah keberagaman suku dan budaya, ada pula menjadi alat komunikasi antar daerah dan menjadi bahasa kebanggaan bangsa. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda menegaskan bahwa para pemuda saat itu berkomitmen menjunjung bahasa persatuan, artinya memuliakan, menghargai, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bersama. Yang kedua, ada sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dan dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Pasal 25-45 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, proses persidangan, pendidikan formal, surat menyurat resmi, lembaga diplomatik, media massa nasional. Jadi, bahasa Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial, tetapi juga sebagai instrumen kenegaraan. Selanjutnya, pada pemateri ini ada sejarah dan proses penetapan bahasa Indonesia. Yang kesatu ada akar linguistik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu pada masa Kerajaan Sriwijaya berfungsi sebagai bahasa perdagangan, bahasa antar wilayah, bahasa kebudayaan, dan bahasa kenegaraan. Hal ini dibuktikan melalui prasasti-prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit pada 684 Masehi, Talang Tua pada 684 Masehi, Kota Kapur pada 686 Masehi, dan Karang Berahi pada 688 Masehi. Yang kedua, ada alasan bahasa Melayu terpilih menjadi bahasa nasional. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia. Alasannya kenapa? Karena satu, penyebarannya luas dan telah dikenal seluruh Nusantara. Yang kedua, struktur bahasanya sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, tidak melekat pada kelompok etnis tertentu atau tidak menimbulkan kecemburuan politik. Yang keempat, telah menjadi lingua franca sejak abad ke-7. Yang kelima, dapat menerima banyak kosakata baru. Dan yang ketiga, tonggak sejarah penetapan bahasa Indonesia. Pada 1901, ejaan Van Ock Huijsen disusun sebagai langkah awal pembukaan.
Dan pada tahun 1928, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada tahun 1972, EYD ejaan yang disempurnakan dan disahkan. 2015, PUEBI diberlakukan sebagai penyempurnaan sistem ejaan, dan terakhir Kongres Bahasa Indonesia secara berkala dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berkembang secara aktif dan ilmiah, bukan muncul begitu saja. Poin selanjutnya pada pembahasan ini ada perbedaan bahasa nasional dan bahasa resmi. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari fungsi dan konteks penggunaannya. Yang kesatu, ada bahasa nasional, yaitu bersifat sosial kultural, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mewakili identitas dan kebanggaan bangsa, menjadi simbol pemersatu masyarakat yang beragam. Dan ada pula pada bahasa resmi negara, yaitu bersifat hukum dan administratif, digunakan dalam sistem kenegaraan, pemerintahan, hukum, pendidikan, diplomasi, dan penggunaan diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Pasal 25-45. Contoh sederhananya itu seperti apa? Seperti bahasa nasional hadir dalam lagu, budaya, percakapan sehari-hari. Dan ada pula bahasa negara digunakan dalam persatuan presiden, undang-undang, ijazah, surat resmi, dan lain-lain. Dua konsep ini berbeda namun saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia memegang dua peran sekaligus. Poin selanjutnya pada pembahasan ini ada peran bahasa nasional dalam persatuan bangsa. Ada beberapa peran strategis bahasa Indonesia dalam memperkuat persatuan nasional. Yang kesatu, ada sebagai alat pemersatu, yaitu bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat dari suku dan bahasa berbeda dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Dan yang kedua, pendidikan dan penyebaran informasi. Melalui bahasa Indonesia, materi pendidikan, berita, dan informasi dapat dipahami secara merata. Yang ketiga, ada simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi pembeda Indonesia dari bangsa lain dan menjadikan bagian dari jati diri kita. Dan yang keempat, ada penguat kohesi sosial. Bahasa menyatukan masyarakat dalam interaksi sehari-hari, baik di dunia nyata maupun digital. Yang kelima, pembentuk nasionalisme. Sejak Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia menjadi simbol perjuangan kemerdekaan dan semangat kebangsaan yang terus hidup sampai sekarang. Pada poin selanjutnya, ada tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang kesatu, dominasi bahasa asing. Bahasa Inggris sangat mendominasi dunia digital sehingga banyak istilah asing menggantikan istilah Indonesia. Itu contohnya seperti konten, update, event, deadline, dan lain-lain. Yang kedua, ada penggunaan bahasa gaul dan singkatan. Media sosial melahirkan bahasa-bahasa seperti by the way, baper, OTD yang membuat generasi muda mulai menjauh dari bahasa baku. Yang ketiga, ada penurunan kemampuan bahasa formal. Ketika terbiasa menulis singkat, kemampuan membuat teks formal seperti makalah, surat, atau laporan menjadi menurun. Yang keempat, ada campur kode berlebihan. Penggunaan bahasa campuran Indo-Inggris menjadi tren. Misalnya, aku nggak bisa join karena lagi meeting. Yang kelima, ada tantangan teknologi, emoji, stiker, meme, dan simbol visual mulai menggantikan ekspresi bahasa yang lengkap. Ini mempengaruhi struktur berpikir dan kemampuan berbahasa. Dan yang keenam, ada kurangnya kesadaran masyarakat. Tidak semua orang merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama pada konteks informasi. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga bahasa, pendidikan, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan ganda, yaitu seperti bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol identitas dan alat pemersatu bangsa. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki peran resmi dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan administrasi. Sejarahnya yang panjang, dari bahasa Melayu Sumpah Pemuda hingga pembakuan ejaan, menunjukkan proses evolusi yang kuat dan terarah. Namun, di era digital, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar seperti pengaruh bahasa asing, bahasa gaul, dan perubahan pola komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita menjadi bahasa Indonesia agar tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bangsa.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.